Selamat pagi mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya Imam Ahmad pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi yaitu keplagiatan dan pengutipan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mengetahui jenis-jenis keplagiatan yang umum terjadi. Selanjutnya mencegah munculnya keplagiatan dalam karya tulis ilmiah. Mempraktikkan teknik penulisan kutipan dan penyusunan daftar pustaka dengan sistem Harvard. Nah, kita akan ketahui dulu yang pertama yaitu keplagiatan. Apa sih plagiat itu? Apa plagiarisme itu? Apa sih keplagiatan itu? Kita akan coba lihat definisinya. Jadi ada definisi, selanjutnya nanti ada sanksi, jenis-jenis pencegahan keplagiatan, teknik pengutipan, tautan, dan latihan soal. Tapi hari kali ini kita akan latihan soalnya sesudah materi. Yang pertama ada definisi. Nah, definisi menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 yaitu plagiarisme. Atau dalam bahasa Indonesia bisa kita juga artikan sebagai keplagiatan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karyanya. Nah, ini ada beberapa kata kunci untuk memahami definisi dari plagiarisme ini. Yang pertama yaitu perbuatan secara sengaja atau tidak disengaja. Yang pertama itu. Yang kedua untuk memperoleh atau mencoba memperoleh kredit. Jadi dia ingin mendapatkan suatu nilai lebih dengan cara mengutip karya orang lain dan diakui sebagai karya dirinya sendiri. Nah, itu adalah definisi plagiarisme. Selanjutnya, plagiarisme juga dapat dikatakan tindakan menyalin atau meminjam hasil karya atau ide tanpa memberikan pengakuan kepada penulis asli. Ini diartikan sebagai plagiarisme juga. Nah, aturannya ada di sini, yaitu aturannya ada di Permendiknas tahun 2010 nomor 17. Aturannya ada di sini, bisa dilihat ya oleh Anda semuanya. Saya akan jelaskan secara garis besarnya, yaitu di dalamnya berupa ada sanksi bagi plagiator. Sanksinya apa sih? Yang pertama sanksinya itu bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dalam pasal 10 ayat 4, yaitu secara berurutan seperti ini, mulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, bisa dengan hormat, bisa juga tidak dengan hormat, bahkan sampai pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program atau program studi. Jadi sanksinya bahkan bisa sampai ke pembatalan ijazah. Nah, plagiat ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada keplagiatan atau plagiat verbatim, yaitu kata demi kata. Selanjutnya ada kegagalan paraprasa, ada penulisan referensi yang tidak akurat, kolusi dan autoplagiarisme atau autoplagiarisme. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu keplagiatan verbatim. Keplagiatan verbatim yaitu mengutip tanpa memberi tanda petik dua. Jadi dalam kutipan langsung harus memakai tanda petik dua. Sedangkan ini tidak, ini masuk ke dalam kategori keplagiatan verbatim. Atau salin tempel, copy paste dia dari internet tanpa mencantumkan referensi. Referensinya tidak kita cantumkan. Nah, itu sudah kata per kata, itu adalah keplagiatan verbatim. Nah, ini contohnya, misalnya ini ada kutipan di sumber asli. Jadi ini ada di sumber asli seperti ini. Dari perspektif kognitif, iklan internet tampaknya tidak bakal seefektif iklan bioskop dan televisi karena si pemakai mengontrol medium tersebut. Nah, kata demi kata, ini di sumber aslinya seperti ini. Dikutiplah, sama persis, memang sumbernya dicantumkan, tetapi tidak memakai tanda petik dua. Ini masuk kategori keplagiatan verbatim. Apalagi menurutnya tidak ada, sumbernya tidak ada. Nah, itu sudah jelas plagiat juga.
Itu disebutnya plagiat verbatim. Jadi sumbernya tidak dicantumkan. Selanjutnya ada kegagalan paraprasa. Jadi teknik untuk mengutip yaitu dari buku atau dari sumber lainnya jurnal kita kutip dengan kutipan tidak langsung, artinya kita ubah kata-katanya dengan bahasa kita sendiri, itu disebutnya memparafrasakan. Nah, tapi kita gagal karena masih mirip. Jadi hanya mengganti beberapa kata atau mengubah strukturnya dari tadinya aktif menjadi pasif. Selanjutnya masih terlalu mirip dengan versi aslinya. Ini disebut sebagai kegagalan parafrasa. Nah, contohnya ya seperti ini. Jadi ada sumber aslinya seperti ini. Nah, di plagiatnya itu yang sebelah sini ya. Jadi ini masih tampak mirip, masih sangat mirip. Ini disebut kegagalan parafrasa. Nah, selanjutnya sesudah kegagalan frasa ada contoh lainnya yaitu penulisan referensi yang tidak akurat atau tidak jelas. Bisa tidak mencantumkan referensi, tidak juga tidak memberikan kutipan yang baik, tidak menyebutkan orang-orang yang berkontribusi di dalam karya, itu bisa masuk juga ke dalam penulisan referensi yang tidak akurat. Nah, ini contohnya, misalnya ini ada sumber aslinya yang bawah ya, yang ini, yaitu ini di plagiat ya, di plagiatnya itu sebelah kanan. Jadi sebenarnya ada ya Giles tahun 2003 di dalam Kali Jernih. Nah, ini sumber asli. Dikutip, di plagiat, yaitu jadi Giles yang sebelah kanan, tapi sumbernya tidak ada. Tahunnya tidak ada, sumber bukunya tidak ada, halamannya tidak ada. Nah, ini masuk ke dalam keplagiatan juga, yaitu penulisan referensi yang tidak akurat. Selanjutnya ada kolusi. Apa itu kolusi? Bekerja sama dalam membuat sebuah tulisan tanpa mencantumkan nama penulis selain nama kita. Jadi namanya kita sendiri, yang lain tidak dicantumkan, itu masuk juga ke plagiatan, yaitu kolusi. Selanjutnya menggunakan tulisan yang dibuat oleh orang lain dengan atau tanpa persetujuan, itu masuk juga ke plagiatan. Selanjutnya ada contohnya ya, contohnya pelaku bisnis jasa penulisan skripsi atau tesis, ghostwriter, itu masuk ke dalam kolusi juga. Selanjutnya ada auto plagiarisme, yaitu mengirimkan satu tulisan yang sama untuk lebih dari satu mata kuliah, jurnal atau institusi. Misalnya kita membuat tulisan, kirim ke beberapa jurnal, terbitlah di beberapa jurnal itu masuk kategori juga sebagai auto plagiarism. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, kecuali jika memang dijadikan prasyarat. Misalnya artikel ilmiah disuruh untuk membuat, dikirim ke lembaga, selanjutnya harus dikirim juga ke jurnal. Nah, itu kan beda lagi, itu prasyarat yang harus dilakukan. Kelebih dari satu kepentingan, tetapi memang itu syaratnya. Berbeda dengan sengaja melakukan atau mengirim tulisan tersebut ke beberapa instansi atau ke beberapa institusi, itu tidak boleh. Atau ke beberapa kepentingan, yaitu sangat tidak boleh. Nah, pencegahannya bagaimana ya di dalam keplagiatan ini, di dalam fenomena keplagiatan tersebut, agar kita tidak menjadi seorang plagiator, yaitu yang pertama melakukan penulisan kata-kata dan gagasan yang dipinjam dengan teknik pengutipan yang benar. Nah, kita akan mengetahui bagaimana teknik pengutipan yang benar untuk mencegah keplagiatan tersebut. Selanjutnya menyarikan atau memparafrasakan dengan kata-kata sendiri. Jadi ketika ada kalimat yang ingin kita kutip, dimasukkan ke dalam tulisan kita bisa ubah kata-katanya. Kita bisa ubah kata-katanya. Dengan kata-kata sendiri, kita sendiri, namun maknanya tetap sama. Nah, itu parafrasa, itu boleh. Selanjutnya mencantumkan referensi dengan jelas, tepat, dan benar. Referensinya harus jelas, tepat, dan benar. Seperti tadi, memparafrasakan juga tetap. Referensinya harus ditulis. Namanya siapa yang menulis, tahun, halaman, nanti di daftar pustaka juga dicantumkan. Selanjutnya membaca dan memahami pedoman tata tulis karya ilmiah, terutama pada bagian bagaimana cara mengutip yang benar. Selanjutnya referensi ya,
pereferensian juga. Jadi referensi harus ditampilkan. Nah, ditampilkan pada terakhir di daftar pustaka juga pada tadi. Pereferensian itu nama, tahun, dan halaman. Nah, kutipan sebaiknya berasal dari sumber primer, bukan dari kutipan. Maksudnya ketika ada sumber yang utama, utamakan itu. Jangan kita mengutip lagi atau hindari, bukan jangan ya, pada sumber sekunder istilahnya. Jadi kutipan dikutip lagi. Nah, itu hati-hati, kita hindari. Nah, sumber kutipan itu bisa di dalam teks dengan sistem hardpath, yaitu wajib mencantumkan identitas penulis berupa nama belakang penulis, wajib mencantumkan tahun, dilengkapi nomor halaman, boleh tidak mencantumkan identitas penulis atau tahun tulisan. Nah, hanya untuk sumber buku-buku klasik yang sudah tidak dicetak ulang. Selanjutnya, penulisan sumber yang faktual merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah seorang penulis. Dan sumber kutipan harus faktual, dapat ditelusuri dan dapat dibuktikan. Apalagi sekarang di zaman digital seperti ini, tentu dapat ditelusuri sumber-sumbernya. Nah, kita akan bicara juga yang selanjutnya teknik pengutipan. Jadi ini dua materi yang saling berkaitan. Tadi kita berbicara mengenai plagiarisme atau keplagiatan. Nah, untuk menghindari keplagiatan, sebenarnya pahami cara mengutip yang baik. Nah, kita akan perhatikan, kita akan pahami materi ini, yaitu mengenai kutipan. Kutipan itu ada kutipan langsung, jadi kita bisa mengutip dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung. Juga dengan catatan kaki. Namun catatan kaki ini akan disampaikan nanti dalam materi tertulis, tidak akan disampaikan pada materi sekarang. Nah, yang pertama kutipan langsung, ada aturannya itu kurang dari 40 kata. Lebih dari 40 kata. Sedangkan yang tidak langsung ada dengan cara paraprasa, rangkuman, dan terjemahan. Kita akan pahami yang pertama yaitu kurang dari 40 kata. Contohnya ini. Selanjutnya kutipan langsung lebih dari 40 kata, contohnya ini. Apa sih perbedaannya? Kita akan lihat. Yang pertama adalah kutipan kurang dari 40 kata. Apabila kutipan langsung kurang dari 40 kata, atau memang tidak langsung juga, itu langsung dimasukkan ke dalam kalimat yang kita buat. Jadi langsung dimasukkan sebagai satu kesatuan paragraf. Contohnya ini. Dalam perspektif bimbingan konseling berbasis budaya, diperlukan pemahaman konseling multibudaya yang memperhatikan keragaman karakteristik budaya sebagai a sensitivity of the possible. Nah, langsung saja dimasukkan. Jadi pakai tanda petik karena ini kutipan langsung. Selanjutnya nama penulis, tahun dengan halaman. Nah, ini contoh yang kurang dari 40 kata. Nah, ini penyesuaian sistem hardpath dengan penyesuaian ejaan bahasa Indonesia, yaitu bisa seperti ini. Kalau misalnya di dalam sistem hardpath-nya itu ditulis P atau page, kita bisa menulisnya dengan halaman, HLM atau titik 2. Bisa seperti yang di bawah. Nah, versi asli hardpath-nya seperti ini, P atau titik 2, page ya. Nah, selanjutnya ada contoh kutipan lebih dari 40 kata. Tadi kurang dari 40 kata. Sekarang lebih dari 40 kata, maksimal seperempat halaman atau 25% dari seluruh tulisan. Misalnya dari satu halaman, itu kutipan yang lebih dari 40 katanya ya maksimal seperempat halaman. Tidak boleh juga setengah halaman itu kalimat yang kita buat, setengah halaman itu kutipan. Tidak boleh maksimal 25%. Nah, bisa contohnya seperti ini. Jadi kita membuat Tannen 2007 menyatakan bahwa discourse analysis memerlukan kemampuan untuk menggabungkan berbagai pemahaman teori ke dalam satu kajian. Dia mengatakan discourse analysis is uniquely, nah jadi menjorok kiri, menjorok juga kanan. Nah, kita lihat ya, ada menjorok kiri, menjorok kanan. Terakhir halaman. Nah, sebenarnya sumber ya bisa di awal digabung nanti di akhir, bisa di akhir saja, bisa di awal saja, itu variasi dalam penulisan sumber kutipan. Nah, adapun kalimat yang dikutipnya seperti ini, menjorok kiri, menjorok kanan, dan tidak memakai tanda petik 2, khusus yang lebih dari 40 kata. Baik itu kutipan langsung
atau tidak langsung. Kalau tidak langsung sebenarnya jarang yang lebih dari 40 kata karena kan tadi tekniknya di paraprasa, dirangkum atau diterjemahkan. Nah, ini khusus yang kutipan langsung biasanya yang lebih dari 40 kata ini. Nah, itu variasi penulisan sumber kutipannya itu seperti ini. Tadi bisa di awal, Tanin 2007 memandang halaman tadi ya, dan di akhir halamannya. Bisa di awal semua, nama, tahun, halaman. Bahkan sebenarnya bisa di akhir semua. Nah, bisa di akhir semua seperti ini, yang di bawah. Yaitu di bawah di akhir semua nama, tahun, dengan halaman. Itu variasi dari penulisan sumber kutipan. Selanjutnya, ini contoh menuliskan sumber kutipan tidak langsung. Nah, ini tidak langsung ya. Jadi bisa paraprasa, rangkuman, atau terjemahan. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh-contohnya seperti ini. Ini bisa tidak perlu memakai tanda petik 2 dengan asumsi sudah diparaprasa, yaitu dibahasakan kembali dengan bahasa kita sendiri, dirangkum atau diringkas atau diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini paraprasa ya. Ini contoh dari paraprasa, yaitu menyatakan kembali suatu kalimat menggunakan kata-kata sendiri ya. Paraprasa itu sering disebut menyimpulkan ya, dari yang lebih panjang ke lebih sedikit. Nah, bukan sekadar menggunakan sinonim atau mengubah struktur. Nah, ini contoh dari paraprasa ya. Contoh dari paraprasa yang ini adalah sumbernya, yang sebelumnya adalah sumbernya. Nah, ini yang sebelah kiri, sebelah kanan itu contoh dari paraprasanya. Misalnya salah satu penyakit yang mengintai warga seusai banjir adalah DBD, genangan air bersih. Nah, dijelaskan. Nah, terakhir kita bahasakan kembali dengan bahasa atau dengan bahasan yang benar. Adapun bahasanya menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya ada pendaftar pustakaan. Setelah kita mengutip, kita juga harus melakukan penulisan referensi tersebut di daftar pustaka. Nah, ini nanti daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu seperti ini, penyusunan daftar pustaka. Ada beberapa gaya atau style yang digunakan dalam penulisan kutipan dan pendokumentasian daftar pustaka ya. Ini contohnya. Nah, ini penulisan daftar pustaka, contohnya sumber buku dari mulai nama, tahun, judul, penerbit ya, dan kota. Contoh ya, namanya dibalik ketika 2 kata atau 3 kata berarti nama akhirnya, tahun, judul buku, dan penerbit juga kota. Selanjutnya apabila sumbernya jurnal, seperti ini. Penulisannya mulai dari nama, tahun, judul jurnalnya memakai tanda petik, selanjutnya nama jurnal, lalu selanjutnya volume edisi halaman. Ini sumbernya jurnal. Nah, saran dalam penyusunan daftar pustaka. Nah, sebenarnya sekarang ada aplikasi untuk pengutipan dan pendaftar pustakaan. Seperti misalnya ada Mendeley atau Zotero, dan ada juga aplikasi-aplikasi sejenis. Ketika kita sudah memakai aplikasi tersebut, di dalam mengutip juga di dalam menulis daftar pustaka itu dapat lebih mudah dilakukan. Nah, bisa juga kita pada Microsoft Word ya seperti ini, dipilih ya bagian reference, juga pilih yang mana ya, nanti yang disuruhnya bisa hardpad, bisa misalnya APA yang paling atas ya. Nah, selanjutnya kita pilih book, lalu nanti contohnya akan seperti ini gitu ya, contohnya. Nah, ini contoh ketika sudah memakai bantuan dari ini ya, dari Microsoft Word. Nah, ini sebenarnya lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita referensi materi kali ini beberapa yang kita pakai referensi materi kali ini. Jadi pada materi kali ini kita memahami bahwa plagiarisme ada hubungannya dengan pengutipan. Ketika kita membuat kutipan yang baik, kita akan terhindar dari plagiarisme atau keplagiatan. Yaitu tadi mengutip dengan baik berarti kita harus memperhatikan ada kutipan langsung dengan ada kutipan tidak langsung. Yang kurang dari 40 kata atau yang lebih dari 40 kata harus kita perhatikan bagaimana cara penulisannya, dan jangan lupa sumber kutipannya dicantumkan pada badan tulisan dan nanti di akhir pada daftar pustaka.
Itu saja barangkali materi kita pada kali ini mengenai plagiarisme, mengenai keplagiatan dan pengutipan. Terima kasih untuk mahasiswa semuanya. Salam sukses untuk kita semuanya.